Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang sudah barang tentu hanya mengupload konten-konten yang oke sajalah channel. Just Oke Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, seperti biasa kami sampaikan bahwa di video kita terdapat banyak sekali video-video promo, iklan produk-produk tertentu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Jika kita melihat iklan itu berarti kita diberi kesempatan untuk belanja praktis melalui channel ini. Pelajari iklannya secara detail, hubungi pemasang iklan, tanyakan segala hal yang belum diketahui, yang pasti jangan membeli kucing dalam karung. Oke. Saudara, tak terasa bulan Rajab sudah penghujung dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Bulan Rajab dikenal sebagai Syahrus Sholah karena turunnya syariat sholat bagi kita semua, bagi kaum muslimin, yang dilalui dengan atau yang dijalankan melalui Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj tentu saja punya kajian-kajian ilmiah yang luar biasa yang sudah kami sampaikan melalui tentu saja kita browsing terkait dengan seperti apa sih pesawat yang memungkinkan bisa pulang pergi setengah malam dengan kecepatan kita melihat kecepatannya dengan asumsi kecepatan malaikat, kecepatan cahaya yang dikatakan dalam surat Al-Ma'arij sebagai 50.000 tahun cahaya, ya, 50.000 tahun. Oleh karena itu, saudara sekalian, sangat menarik tantangan Al-Quran, karena Al-Quran sudah mengatakan kalau engkau ingin menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi, ditegaskan dalam Al-Quran, fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Engkau nggak bisa kalau kamu nggak punya kekuatan. Nah, permasalahannya kekuatan yang bagaimana yang harus kita bangun agar kita bisa menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu masalah saintek, ya kan, dan itu yang harus dilakukan sebetulnya ketika kita peduli dan yakin pada perintah atau pada ayat Quran. Dan juga kita akan berusaha bagaimana membuat definisi-definisi, kemudian formulasi-formulasi, kemudian aplikasi-aplikasi yang sangat mungkin diterapkan untuk menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ya. Tentu saja sekali lagi la tangfuduna illa bisultan, ya, dan banyak sekali di antara kita itu biasanya sudah ngelokro duluan banyak, ya, yang kadang-kadang sangat-sangat tidak optimis, padahal itu Al-Quran jelas-jelas menjelaskan, kan, jelas-jelas menjelaskan. Permasalahannya kita punya komitmen terhadap ayat apa tidak, ya. Kita punya komitmen terhadap firman Allah apa tidak, apa kita hanya sekedar seperti saat ini hanya dengan pembahasan kata-kata, permainan kata-kata. Itu tentu saja
satu hal lain. Saudara yang kita cintai, setelah kita bulan Rajab sebagai bulan sholat, kita akan masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan karena menurut Rasulullah terjepit antara Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban ini ada hal yang penting di bulan Rajab, di bulan Sya'ban adalah sebagaimana yang terkisahkan ketika Rasulullah ditanya, ya, bahwa Rasulullah itu kan sudah diampuni, ya kan, dan sebagainya, kemudian kok banyak puasa dan sebagainya di bulan Sya'ban. Kuncinya adalah Rasul mengatakan, tentu saja sebagai rasa syukur, dan saya sangat senang ketika amal perbuatan saya naik, saya sedang berpuasa beribadah. Nah, artinya di bulan Sya'ban inilah terjadinya annual report, laporan tahunan di mana amal kita naik. Nah, oleh karena itu untuk memasuki bulan Sya'ban kita perlu maqaddamat lihat, ya, sebagaimana yang diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kita memasuki bulan Sya'ban ini sudah melihat apa saja, ya, khususnya terkait dengan masalah annual report, ya, laporan tahunan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, yakni barangkali mungkin puasa kita yang ada yang belum terbayarkan segera, apalagi ada hal-hal yang mungkin belum kita lakukan, pertobatan atau kita melakukan istighfar dan sebagainya. Nah, kita perlu lakukan. Yang pasti di dalam sebuah hadis katakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban, itu Allah melihat setiap hambanya. Allah melihat pada setiap hambanya. Oleh karena itu pada malam nisfu Sya'ban itu banyak yang melakukan upaya-upaya, ya, melakukan upaya berikhtiar malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai ibadah. Misalnya ada yang membaca Yasin 3 kali, ya kan, dengan niat masing-masing. Pertama begini, kedua begini, kedua begitu, ya kan. Ada panjang umur, kuat ibadah, dan husnul khatimah misalnya. Ada yang menjadikan malam itu sebagai karena sedang dilihat Allah, itu saudara kita melakukan sholat taubat, ya, sholat tasbih, ya kan, dengan sholat tasbih dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang tentu saja satu hal yang sangat-sangat menarik, ya, di mana kita tahu bahwa malam itu kita diawasi Allah, kita melakukan segala kebaikan, ya, di malam itu, ya. Saya ingat, ya, kalau di tempat saya namanya Sabanan. Kalau nisfu Sya'ban itu namanya Sabanan. Kalau Sabanan itu Ustadz saya Ibrahim Thayyib Allahyarham almarhum, beliau biasanya memang selain baca Yasin, ya, dengan doa nisfu Sya'ban, juga melakukan sholat tasbih, ya, biasanya dini hari dan sebagainya. Makanya murid-muridnya biasanya juga di malam itu adakan acara, ya, kadang-kadang suguhan yang saya ceritakan, suguhan nisfu Sya'ban atau suguhan Sabanan, suguhan Sabanan di tempat saya itu khas, yakni bajigur, ya, wedang bajigur sama
kue-kue tentunya ya, wedang bajigur. Dan kadang-kadang kami ya orang-orang desa kadang-kadang untuk Sabanan itu kita melakukan kerjasama ya, dengan teman-teman untuk mencari gampung ya, gampung kan nisfu Saban, sejak mulai bulan Saban mulai gabung bareng, cari nanti pada saatnya cari ikan tawu bareng, kemudian untuk malam Lailatul Qadar yang namanya juga orang kampung ya, jadi kita memang sejak kecil berusaha mandiri ya dengan jalan-jalan begitu. Nah, itu kita upayanya adalah biar kita bisa ikut sholat tasbih, yaitu intinya adalah bagaimana agar kita bisa ikut sholat tasbih tidak tertidur. Itu yang dilakukan ya, karena memang itu bukan tahajud. Kalau tahajud kan dengan tidur dulu. Jadi ini Ustaz begitu ya. Jadi kita mengadakan itu dengan harapan, itu kan juga doa-doanya ada, kalau yang belum disetip kalau belum diampuni mohon diampuni, kalau ya itu mohon diperbaiki dengan amal-amal perbaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua ya. Jadi harapannya setelah nisfu Saban itu kita semua dosa sudah diampuni dan sebagainya, ketika report naik merahnya sudah nggak ada, itu kan harapan ikhtiar kita ya. Nah, dari situlah nanti akhirnya kita juga banyak melakukan silaturahmi di bulan Syaban ini ya. Misalnya di bulan Syaban itu ada yang disebut unggah-unggahan ya. Ternyata kalau kita lihat unggah-unggahan itu adalah karena munggahnya amal 1 tahun ya, annual report itu ternyata seperti itu. Dan di masyarakat kita menerjemahkannya dengan unggah-unggahan banyak beramal. Banyak beramalnya itu dengan saling silaturahmi, mengantarkan makanan dan sebagainya, sebuah indah sekali ya. Mungkin itu juga tidak dipahami oleh budaya mereka yang memang hidupnya sangat-sangat individualis ya. Kalau kita kan memang seperti itu ya. Untuk mencapai surga bersama, melakukan amal bersama, pada intinya kan kita berbagi. Kita membagi ke sana misalnya nasi, nah kita membagi nanti yang sana ke kita. Itu kan sebetulnya kan kalau kita lihat itu kan ada timbal balik yang juga sangat resiprokal ya. Jadi kita tidak mengkonsumsi satu hal saja, tapi bisa bekerja sama dengan lain. Itulah yang namanya unggah-unggahan ya, unggah-unggahan. Nah, juga di sisi lain juga kita banyak melakukan, misalnya adalah intinya dari ziarah tentu saja kan akan membangkitkan ingat mati dan sebagainya, sehingga betul-betul menghadapi Ramadan itu dengan persiapan yang luar biasa ya kan. Jadi kalau kita amati benar-benar bahwa berbagai aktivitas masyarakat menjelang Ramadan itu tidak mau tidak itu kaitannya dengan bagaimana syiar Ramadan sebetulnya ya, bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan sholat tasbih dan sebagainya, bagaimana memohonkan maaf mereka yang sudah tiada dan sebagainya. Dan tentu saja satu hal yang perlu kita inginkan adalah bagaimana menghadapi Ramadan itu dengan satu rasa bahagia ya. Kalau kita sudah mempersiapkan dengan segala lahir batinnya, tentu saja bahagia. Dan disitulah esensinya bahwa menyambut Ramadan dan bahagia karena kita sudah melakukan hal-hal yang sangat positif. Diharapkan bahwa kita itu terbebas dari api neraka. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan bahagia, tentu saja Allah mengharamkan baginya
disentuh oleh api neraka. Itu esensi yang ada di masyarakat dengan wujud-wujud yang lainnya. Kita tahu sekali lagi kalau Rasulullah meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban dengan puasa, kalau kita bisa seperti itu sangat luar biasa, alhamdulillah ya. Tetapi banyak yang tidak bisa melakukan hal yang sama ya dengan puasa. Oleh karena itu ya kita tingkatkan ibadah dengan cara lain, bersilaturahmi, berbagi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang mungkin harus kita lakukan di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban untuk meningkatkan amal kita agar annual report kita berisi nilainya summa cum laude summa cum laude. Dengan nilai-nilai yang bagus itu maka pada yudisium ditetapkannya yufraku anil amril hakim ya, ditetapkannya segala sesuatu dalam 1 tahun ke depan di malam Lailatul Qadar. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena nilai kita bagus ya kan, diri kita suci lahir batin. Itulah yang perlu kita upayakan, yakni kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi yang luar biasa, dalam keserbabaikan. Nah, untuk itu kita harus melakukannya bukan hanya pada malam itu ya, tapi kita harus berusaha sejak awal, termasuk memanfaatkan momen-momen sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan kita memahami akan dilaporkan raport kita pada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita betul-betul sudah bisa bebas dari nilai-nilai merah dan juga kita banyak hal-hal yang positif dengan melakukan hal-hal yang sebagaimana Rasulullah sabdakan bahwa akan sangat senang kalau laporan naik sedang beribadah. Nah, kita bisa saja beribadah saja apa saja ya, bahwa laporan kita sedang naik, kita sedang bersilaturahmi misalnya, atau mungkin kita sedang birrul walidain dan seterusnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Itulah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Jadi jangan kendor, terus kita melakukan amal-amal kebaikan di bulan Sya'ban ya. Jadi semua ada hikmahnya dan semua ada tuntunannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.